Kecintaan terhadap hal-hal yang dipandang berharga menumbuhkan kemalakatan, sehingga perpisahan akan dimaknai negatif serta menimbulkan kesedihan bahkan kemarahan. Sayangnya, ikatan pada hal-hal dunia yang fana seringkali lebih kuat dibandingkan kemelekatan kepada kehendak Tuhan. Ibadah ini mengajak kita untuk berefleksi tentang ikatan-ikatan dalam hidup kita, sekaligus menjadi ruang menghaturkan sembah bakti serta syukur kepada Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Ibadah Minggu saat ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Ibadah Minggu ini dilaksanakan dalam terang tema ujian keikhlasan. Kecintaan kita terhadap hal-hal yang kita miliki seringkali menjadi penghalang untuk melihat rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih indah. Bahkan juga menjadi alasan untuk mewujudkan kehendaknya dalam hidup kita. Padahal Ia menghendaki kita untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebagai persekutuan umat, marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Allah sumber kasih, ampuni kami yang lebih memilih untuk mempertahankan ikatan dengan hal-hal duniawi dibandingkan melekat kepadamu. Jangan biarkan harta benda serta manusia yang fana menghalangi kami mewujudkan tugas panggilan yang Engkau anugerahkan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17 menyatakan anugerah yang demikian. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
kita akan bersama-sama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, tiba saatnya bagi kami mendengar sapaan sabda-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka untuk mengerti sabda-Mu, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami mengikut Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sapaan sabda, dan bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambilkan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 yang demikian sabda Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, mendapat prioritas adalah sebuah hal yang menyenangkan. Selain bisa mendapat apa yang dikehendaki dengan lebih cepat, hal itu juga menunjukkan ada sebuah kuasa, ada sebuah kedudukan yang lebih dibandingkan dari orang-orang lain. Ya jelas, kalau kita mendapat prioritas, didahulukan, orang akan melihat bahwa, itu orang yang lebih penting, itu orang yang lebih berkuasa, itu orang yang lebih dekat dengan mereka yang memiliki otoritas. Maka saudara-saudara, tidak jarang orang berusaha untuk mendapatkan prioritas dengan berbagai cara. Ada cara yang positif, misalnya dengan pendekatan aturan. Aturan yang memang memberikan prioritas kepada orang-orang tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Tetapi saudara-saudara, rupanya ada pula cara yang kadang-kadang kurang terpuji. Misalnya dengan menunjukkan kekuatan. Aku lebih kuat, aku ngepres yang lain sehingga aku didahulukan. Dengan menunjukkan kedudukan atau kuasa, memakai atribut-atribut tertentu, atau bahkan kemudian memakai kedekatan relasi dengan seseorang supaya mendapatkan prioritas. Nah, saudara-saudara, sebaliknya yang terjadi adalah ketika seseorang diminta untuk merelakan apa yang menjadi haknya, untuk ngalah, untuk ikhlas, yang terjadi adalah tidak sedikit orang yang kemudian bereaksi negatif, menolak, marah, bahkan kemudian melakukan perlawanan fisik. Itu sering dilakukan. Semua itu dilakukan dan dilandasi pikiran bahwa dirinya, kepentingannya, apa yang menjadi milik pribadinya adalah hal yang utama, lebih penting daripada orang-orang lain. Tidak ada ruang bagi kepentingan orang lain, apalagi bagi kepentingan bersama. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini cukup menarik, mengisahkan perjumpaan antara Yesus dan Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang datang menemui Yesus di dalam rangka meminta kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit keras. Saudara-saudara, ada beberapa hal unik yang patut menjadi catatan tentang seorang Yairus. Sebagai kepala rumah ibadat, yang pertama, ia memiliki privilege atau kekhususan dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Yairus bisa saja menggunakan kekhususan itu untuk mendapat prioritas, datang kepada Yesus meminta supaya ia didahulukan, dibandingkan dengan orang-orang lain, apalagi dibandingkan dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang menjamah Yesus. Di dalam kacamata pikiran kita, Yairus bisa saja meminta Yesus, jangan pedulikan perempuan itu, aku lebih utama. Aku itu kepala rumah ibadat loh, aku itu direktur, aku itu komisaris utama. Yang kemudian bisa saja memaksa Yesus untuk terus berjalan dan tidak peduli kepada si perempuan itu. Masyarakat akan cenderung memaklumi, bahkan bisa menerima seandainya Yairus bertindak demikian. Apalagi jika si Yairus itu kemudian menghardik, memarahi si perempuan itu, besar kemungkinan tradisi masyarakat pada saat itu akan mendukung Yairus. Seorang laki-laki memarahi seorang perempuan itu adalah kewajaran pada saat itu. Nah, saudara, hal yang kedua adalah ditinjau dari urutan perjumpaan antara Yesus dengan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Yairus menduduki kedudukan yang lebih dahulu. Yairus lebih dahulu datang dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dalam bacaan kita, si perempuan itu justru digambarkan sebagai penyerobot antrian. Karena ia mencuri pegang jubah Yesus. Dia tidak sowan loh ke depannya Tuhan Yesus. Enggak, dia tidak ngomong dulu, Tuhan aku tak pegang jubahmu ya, enggak. Dia dari belakang memegang jubah Yesus. Dia mencuri pegang, dia menyerobot antrean. Sekali lagi, Yairus sebenarnya bisa saja mengklaim haknya untuk didahulukan oleh Yesus.
Apalagi dalam masyarakat Yahudi yang sangat aturan sentris pada saat itu, hal itu adalah sebuah kenormalan. Justru kalau Yairus mengklaim bahwa aku harus didahulukan karena aku lebih dulu datang pada Yesus, Yairus menang. Nah, saudara-saudara, Yairus tidak melakukan semua itu. Yairus justru belajar untuk menyerahkan kepada Yesus, melakukan apa yang dikehendakinya. Yairus betul-betul melihat Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, bukan dia yang menentukan apa yang harus dia dapatkan, tetapi apa yang Yesus lakukan, itulah yang dia ikuti. Ia merelakan haknya, diambil orang lain dalam rangka mewujudkan rancangan Tuhan. Dan benar saja saudara-saudara, keikhlasan Yairus untuk melepaskan haknya itu berbuah manis. Ia memilih tunduk untuk rancangan yang lebih agung dari Tuhan, berbuahkan kesembuhan, baik bagi anaknya maupun bagi perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan itu. Ketika Yairus melepaskan, merelakan, mengikhlaskan apa yang menjadi haknya, ia mendapatkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi ini, tanpa sadar ada persaingan prioritas baru, yaitu di dalam hal medis atau kesehatan. Kita melihat perkembangan di kota Semarang dan sekitarnya, termasuk di pinggiran-pinggiran Semarang, sekarang orang-orang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, ingin segera mendapatkan pertolongan untuk kesehatannya. Nah, saudara-saudara, memang secara aturan ada kategori-kategori tertentu yang bisa mendapatkan prioritas. Misalnya bergantung kegawatan atau kerentanan karena faktor usia dan lain sebagainya. Secara usia, secara kegawatan ada orang-orang yang bisa didahulukan, bisa mendapat prioritas. Tetapi kita juga mendengar ada desas-desus. Ada orang yang berusaha mendapatkan prioritas dengan cara-cara yang kurang elegan. Dahulu kita mendengar ada orang-orang yang senang untuk menimbun masker, menimbun obat-obatan, dan sekarang beberapa jenis makanan kesehatan sudah mulai langka. Itu tentu tidak elegan karena kemudian tujuannya adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia tidak peduli bahwa ada orang lain yang juga berhak untuk hal tersebut. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar dari Yairus untuk membangun sebuah keikhlasan, tetapi tentu di dalam perspektif dan cara yang berbeda. Yaitu kita diajak untuk merelakan kebebasan kita demi melaksanakan protokol kesehatan. Kita diajak untuk rela memakai masker dimanapun, kapanpun, ketika berjumpa dengan orang-orang lain. Kita diajak untuk rela menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer, sekalipun itu lebih ribet. Kalau dulu kan tinggal masuk saja, kalau mau makan pakai tangan, baru kita mencuci tangan. Kita juga diajak untuk rela menjaga jarak. Dulu kalau menjaga jarak di tengah-tengah gereja dibilang orang sombong, dibilang orang yang tidak tahu aturan. Kita juga diajak untuk rela mengurangi mobilitas. Saat ini kita kalau liburan pengennya dolan ke sana, dolan ke sini. Sekarang disuruh stay at home. Demikian juga kita diajak untuk menjauhi kerumunan, bahkan saat ini kita harus beribadah di rumah. Saudara-saudara, kerelaan ini bukan sebatas mematuhi aturan pemerintah karena takut ditangkap Satgas, karena takut didenda, seharusnya tidak. Tetapi kita diajak untuk melihat ada kebaikan yang lebih luas yang ingin dibangun melalui keikhlasan atau kerelaan ini. Berkurangnya risiko orang yang terpapar, artinya mengurangi kebutuhan perawatan medis di rumah sakit, yang kemudian dampaknya adalah hanya yang benar-benar membutuhkanlah yang bisa diprioritaskan dan bisa tertolong. Jangan karena kita merasa, aku pengen kumpul-kumpul, aku pengen dolan, aku pengen tidak pakai masker, kalau pakai masker wajahku nggak kelihatan. Hanya karena keinginan kita sendiri, kita merasa berhak, kemudian kita mendatangkan risiko bagi orang-orang lain, justru kita kemudian membahayakan kehidupan bersama. Nah, saudara-saudara, kita diajak untuk dewasa. Rela untuk mengorbankan sebagian dari kepentingan dan keinginan sendiri demi sesuatu yang lebih besar.
ikhlas melepaskannya, ikhlas untuk tidak melakukannya, ikhlas untuk merelakannya demi keindahan hidup bersama. Ini tugas kita bersama. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita, saling mendukung, saling merelakan, saling menjaga demi kehidupan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam Rahayu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan yang mau belajar ikhlas melepaskan ikatan dengan dunia dan berproses untuk semakin melekat kepada kehendak Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk kembali duduk. Umat kekasih Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syukur dan permohonan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan beribadah secara mandiri di rumah kami masing-masing saat ini. Sekaligus firman-Mu memberikan pembelajaran kepada kami bagaimana kemelekatan kepada Kristus, kepada kehendak Allah seharusnya lebih menguasai hidup kami daripada kami melekat dan terikat kepada hal-hal yang menjadi keinginan kami pribadi. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini kami kurang mampu melihat rancangan Allah yang jauh lebih besar dan jauh lebih indah daripada keinginan kami. Kami justru lebih berkutat untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak kami, apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan kami. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk meneladani Yairus, yang mampu dan mau untuk mengikhlaskan serta merelakan apa yang seharusnya menjadi miliknya, demi rancangan Tuhan yang jauh lebih indah. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, mampukan kami untuk merelakan keinginan-keinginan kami yang ingin bebas, ingin merdeka, ingin menuruti apa yang menjadi hawa nafsu kami. Mampukan kami untuk menahan diri dengan kami senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Kami banyak diam di rumah, mengurangi mobilitas dan sebagainya. Tuhan kiranya menggerakkan masing-masing dari kami untuk taat protokol kesehatan, sehingga perbaikan keadaan di kota Semarang, juga di bangsa dan negara kami, bahkan di dunia, dapat segera berjalan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kelemahan di dalam tubuhnya, baik itu karena sakit maupun karena usia lanjut. Anugerah Tuhan, pulihkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lanjut usia. Tidak lupa kami juga bersyukur bagi sebagian saudara kami yang telah pulih dari paparan virus corona, tetapi kami juga tidak lupa bagi mereka yang saat ini masih terus berjuang melawan pandemi corona ini. Tuhan, kami yakin percaya kasih-Mu menyertai mereka. Demikian pula Engkau akan menyertai keluarga-keluarga yang berduka. Engkau menyertai pribadi-pribadi yang merasakan himpitan beban kehidupan, juga mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Biarlah kasih-Mu menghiburkan, kasih-Mu menguatkan, kasih-Mu melepaskan, sehingga saudara-saudara kami dapat hidup di dalam pikiran-pikiran Allah, dapat hidup di dalam rancangan-Mu yang jauh lebih indah daripada pikiran-pikiran mereka sendiri. Tidak lupa kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Kapluk Semarang. Biarlah persekutuan orang beriman ini juga dapat mewujudkan rancangan Allah di dalam hidup bersama, khususnya di dalam seluruh warga gereja menanggapi tugas panggilan anugerah-Mu. Berkati para majelis, berkati para pengurus komisi, tim panitia, juga para tenaga kerja gereja serta para pengurus blok. Tuhan menyertai ketika kami semua melakukan karya layan sekalipun di dalam segala macam keterbatasan.
Kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu, baik di lingkup Klasis Semarang Timur, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, dalam ikatan ekumenis, juga bersama dengan seluruh orang beriman, bahkan juga di dalam kebersamaan dengan umat beragama lain. Biarlah kami bersama-sama mewujudkan suatu kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara dengan baik. Ada faedah di dalam keberadaan kami di tengah-tengah kebersamaan ini untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu, menghadirkan rancangan-Mu yang jauh lebih indah. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Tawarik 29 ayat 17 menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari bersama mengakhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama bangkit berdiri. Umat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam seluruh hidupmu. Maka mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah pemeliharaan dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, lanjutkan karya pelayanan. Tuhan memberkati.